Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dian Rahayu dengan MPM 2001081001. Saya berasal dari Prodi Tadris Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas fisiologi tumbuhan, yaitu menjelaskan tentang konservasi energi dalam fotosintesis, memanen sinar matahari. Yang pertama, pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah dasar fundamental keberhasilan kompetitif pada tumbuhan hijau dan organ utama fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi adalah daun. Dari warna pastel yang lembut di musim awal semi hingga merah cerah dan orange di musim gugur, daun dedaunan tentu saja merupakan salah satu ciri dominan tanaman darat. Namun minat ahli biologi pada daun jauh melampaui kualitas estetisnya. Ahli biologi tertarik pada struktur organ dan bagaimana struktur tersebut disesuaikan untuk menjalankan fungsi fisiologis dan biokimia tertentu secara efektif. Daun memberikan demonstrasi yang sangat baik dari hubungan struktur fungsi ini. Sementara beberapa daun dapat dimodifikasi untuk tujuan khusus, misalnya sulur, duri, dan bagian bunga. Fungsi utama daun tetap fotosintesis. Yang kedua, daun adalah mesin fotosintetik yang memaksimalkan penyerapan cahaya. Arsitektur khas tumbuhan pada daun tingkat tinggi sangat cocok untuk menyerap cahaya. Permukaannya yang luas dan laminer berfungsi untuk memaksimalkan intersepsi cahaya. Selain itu, sifat bifasial daun memungkinkan untuk mengumpulkan cahaya yang datang pada permukaan atas dan cahaya menyebar, baik yang tersebar maupun yang dipantulkan pada permukaan bawah. Morfologi kasar bukan bagaimanapun satu-satunya faktor yang meningkatkan intersepsi. Pengaturan seluler internal cahaya juga memainkan peran penting. Yang ketiga, kapasitas tukar anion kaloid tanah relatif rendah. Kaloid Snell sebagian besar bermuatan negatif dan akibatnya mereka tidak membelah untuk menarik anion vulgar negatif. Meskipun beberapa dari tanah liat biasanya mengandung kation seperti Mg, kapasitas pertukaran anion dari sebagian besar tanah umumnya rendah. Hasilnya adalah anion yang tidak tertahan di dalam tanah cenderung mulai terbaca keluar melalui perkolasi air tanah. Situasi ini membawa konsekuensi penting bagi praktik pertanian. Nutrisi yang diberikan dalam bentuk anion, khususnya nitrogen NO, harus disediakan dalam jumlah besar untuk memastikan penyerapan yang cukup oleh tanaman. Yang keempat, solusi di seluruh membran memerlukan partisipasi protein transportasi khusus. Dalam difusi transfasilitasi, seperti pada difusi sederhana, arah transport masih ditentukan oleh gradien konsentrasi untuk zat terlarut tidak bermuatan atau gradien heterokimia untuk zat terlarut dan ion bermuatan. Pelepasan zat terlarut pada permukaan lain dari membran melengkapi transport dan protein, kemudian kembali ke konfirmasi aslinya, siap untuk mengambil zat terlarut lain. Yang kelima, fotosintesis adalah proses reduksi oksidasi. Meskipun mungkin tidak jelas pada pandangan pertama, tesis fotosintesis pada dasarnya adalah reaksi oksidasi reduksi. Di sini fotosintesis ditunjukkan sebagai reaksi antara CO2 dan air untuk menghasilkan glukosa, karbohidrat mobil, 6 karbon, dan heksosa. Meskipun glukosa bukanlah produk pertama fotosintesis, glukosa merupakan bentuk umum dari akumulasi karbohidrat dan memberikan dasar yang nyaman untuk diskusi. Perhatikan bahwa jumlah molar yang sama dari CO2 dan OS dikonsumsi dan dikembangkan masing-masing. Selanjutnya yaitu perspektif penemuan fotosintesis. Fotosintesis mengambil peran dalam proporsi dominan dalam organisasi dan perkembangan tanaman. Belum lagi memberi makan populasi dunia. Agak mengejutkan bahwa begitu sedikit yang diketahui tentang proses sebelum dekade terakhir abad ke-18. Praktek pertanian sudah berumur beberapa ribu ratus tahun dan diskusi praktis tentang produksi tanaman telah ditulis setidaknya 2000 tahun sebelumnya. Asal-usul nutrisi tanaman sebagai ilmu dapat ditelusuri sejauh Aristoteles dan filsuf Yunani lainnya. Dia mengajarkan bahwa tanaman penyerap bahan organik langsung dari tanah. Teori ini yang dikenal sebagai teori humus berlaku di lingkungan pertanian sampai akhir abad ke-19, lama setelah prinsip-prinsip fotosintesis ditetapkan.
Selanjutnya, fotosistem 2 mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen. Transfer elektron sebenarnya dimulai dengan datangnya energi eksitasi pada fotosistem 2, pusat reaksi klorofil, P680, yang terletak di dekat sisi lumen pusat reaksi. Dianggap sebagai arseptor elektron utama di PSII adalah bentuk klorofil A di mana ion magnesium telah digantikan oleh 2 hidrogen. Karena oksidasi awal P680 ini tergantung pada cahaya, ini disebut peristiwa fotooksidasi yang menghasilkan pembentukan P680 dan PO, pemisahan muatan. Melanjutkan materi yaitu tentang konservasi energi dalam fotosintesis asimilasi CO2. Yang pertama, kontrol kompleks stomatal pertukaran gas daun dan kehilangan air. Epidermis daun mengandung pori-pori yang menyediakan pertukaran gas antara ruang udara internal dan lingkungan sekitar. Pembukaan atau stoma dibatasi oleh sepasang sel unik yang disebut sel penjaga. Dalam kebanyakan kasus, sel-sel penjaga pada gilirannya dikelilingi oleh sel-sel epidermis yang terdiferensiasi dan terspesialisasi yang disebut sel-sel anak perusahaan. Stomata ditemukan di daun hampir semua tumbuhan tingkat tinggi, Angiospermae dan Gymnospermae, dan sebagian besar tumbuhan tingkat rendah, lumut dan paku-pakuan, kecuali tumbuhan air terendam dan lumut hati. Dalam Angiospermae dan Gymnospermae, mereka ditemukan di sebagian besar udara termasuk struktur tidak berdaun seperti bagian bunga dan batang, meskipun mereka mungkin tidak berfungsi dalam beberapa kasus. Selanjutnya, CO2 masuk daun dengan difusi. Difusi CO2 ke dalam daun melalui stoma lebih efisien daripada yang diperkirakan berdasarkan luas stomata. Pori stomata yang terbuka penuh biasanya berukuran lebar 5-15 meter dan panjang sekitar 20 mm. Dengan demikian, luas pori gabungan stomata terbuka berjumlah tidak lebih dari 0,5 hingga 2% dari total luas daun. Karena daun tidak mengandung pompa aktif, semua CO2 yang diambil ke dalam daun untuk fotosintesis harus masuk melalui difusi melalui pori-pori yang sangat kecil ini. Orang mungkin berpikir bahwa difusi melalui area terbatas seperti itu akan sangat terbatas. Namun, telah dihitung bahwa laju penyerapan CO2 oleh daun yang berfotosintesis secara aktif dapat mendekati 70% dari laju di atas permukaan penyerapan dengan luas yang setara dengan luas permukaan yang penyerap. Selanjutnya, gimana sih stomata membuka dan menutup? Kekuatan pendorong untuk pembukaan stomata diketahui sebagai penyerapan osmotik air oleh sel penjaga dan akibatnya peningkatan tekanan hidrostik. Hasilnya adalah deformasi sel-sel yang berlawanan yang meningkatkan ukuran bukaan di antara mereka. Dalam kasus sel penjaga elips, dinding yang menebal menjadi cekung. Sedangkan dalam sel pembentuk Helter, pegangannya terpisah tetapi tetap sejajar. Selanjutnya, gerakan stomat juga dikendalikan oleh faktor lingkungan eksternal. Peran utama stomata adalah untuk memungkinkan masuknya CO2 ke dalam daun untuk fotosintesis, sementara pada saat yang sama mencegah kehilangan air yang berlebihan. Dalam pengertian ini, mereka jelas melayani fungsi homeostatis. Mereka beroperasi untuk mempertahankan keteguhan lingkungan di internal daun. Maka tidak mengherankan jika menemukan bahwa pergerakan stomata diatur oleh berbagai faktor lingkungan dan internal seperti cahaya, kadar CO2, status air tanaman, dan suhu. Mungkin diharapkan misalnya bahwa stomata akan terbuka dalam cahaya untuk menerima CO2 untuk fotosintesis atau menutup sebagian ketika tingkat CO2 tinggi untuk menghemat air sambil membiarkan fotosintesis berlanjut. Selanjutnya, gerakan stomat mengikuti ritme endogen. Banyak proses biologis mengalami fluktuasi periodik yang bertahan di bawah kondisi lingkungan yang konstan. Fenomena ini yang dikenal sebagai ritme endogen. Ditunjukkan bahwa pembukaan dan penutupan stomata pada daun Tradescanita berlangsung setidaknya selama 3 hari. Meskipun tanaman dipelihara di bawah cahaya terus-menerus, sebuah periodisitas sekitar 24 jam dipertahankan.
Meskipun waktu pembukaan atau penutupan dapat digeser atau periode gelap 6 jam. Hasil seperti ini jelas menunjukkan keterlibatan ritme sirkadian endogen dalam mengontrol pembukaan stomata, meskipun tidak jelas bagaimana ritme berinteraksi dengan rangsangan lain. Yang terakhir, kloropas tanaman C3 juga menampilkan proses oksidasi karbon yang bersaing. Metode yang paling banyak digunakan untuk menilai laju fotosintesis di seluruh sel, misalnya alga atau tanaman utuh, adalah untuk mengukur pertukaran gas baik penyerapan CO2 atau evolusi ozon. Ini adalah proses yang paling rumit karena ada beberapa reaksi metabolisme yang berbeda dan bersaing yang berkontribusi pada pertukaran gas sel alga atau daun tanaman yang lebih tinggi. Respirasi seluler atau mitokondria adalah contoh pertukaran gas yang berlawanan karena menghasilkan evolusi CO dan penyerapan O2. Secara historis disumsikan bahwa respirasi berbasis mitokondria dan fotosintesis berbasis kloropas secara efektif, independen, dan kontribusi masing-masing untuk pertukaran gas juga dapat dinilai secara independen. Satu argumen menyatakan bahwa fotosintesis dapat memasok seluruh kebutuhan energi daun secara berlangsung, dan mitokondria secara konsekuen akan mati dalam cahaya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.